memproses prosodi ujaran dengan meliputi nada, tekanan, ritme, jeda, dan kontur intonasi, serta bagaimana unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi pemahaman makna, penekanan informasi penting, ekspresi emosi, dan struktur wacana. Dengan melalui pengamatan terhadap perubahan pitch, penempatan stres, pola ritme, serta jeda dalam tuturan. Neurointonasi membantu dalam menjelaskan cara pendengar memecah, menafsirkan, dan merespon suatu ujaran secara neurologis. Analisis neurointonasi dalam pidato B.J. Habibie. Yang pertama, intonasi B.J. Habibie terdengar pelan tetapi tegas. Lalu yang kedua, meskipun nadanya lembut, tekanan suara tetap kuat dan menunjukkan keyakinan serta penguasaan materi. Dan yang terakhir, variasi tinggi nada muncul ketika menekankan hal penting yang mencerminkan kontrol emosi yang baik. Hal ini akan dibuktikan dengan cuplikan pidato B.J. Habibie sebagai berikut. Itu kenyataan. Itu bukan fantasi, kenyataan. Dan pesawat terbang rekayasa kita sendiri, N250, sudah terbang di udara. Saya perlihatkan di Le Bourget. Saya perkenalkan N2100. Bukan itu saja. Suatu perusahaan yang membuat pesawat terbang, kalau dia miliki pesawat terbang pribadi, normal. Ngapain perusahaan pesawat terbang memiliki juga lapangan terbang, karena produknya itu harus dites kan. Nah, daripada saya macet di jalan naik kereta api pergi ke lapangan terbang baru cek, saya punya pesawat terbang sendiri, punya perusahaan, tapi dibagi-bagi anggota direksi ke. Selanjutnya, pengertian dan analisis neurolinguistik gestur. Neurolinguistik gestur mengacu pada bagaimana pembicara menggunakan gerakan tubuh seperti tangan, mimik wajah, atau gerakan kepala untuk mendukung atau memperjelas pesan yang disampaikan. Gestur ini tidak hanya berfungsi untuk menambah ekspresi visual, tetapi juga memainkan peran penting dalam proses kognitif dan komunikasi. Selanjutnya, analisis neurolinguistik gestur pada pidato B.J. Habibie. Yang pertama, menggunakan tangan saat menjelaskan untuk menegaskan poin penting. Dan apa dia mau dengan saya? Itu bulan Desember deh, sedang mempersiapkan laporan tahunan untuk Departemen Pertahanan, untuk semua. Saya tanda tangani, saya harus pelajari. Kalau ada yang salah, saya harus beresin. Terus akhirnya Yang kedua, gerakan kepala sedikit miring dan sering mengangguk. Habibie dan Ainun. Saya kenal Ibu Ainun, saya usia 13 tahun. Ibu Ainun 12 tahun. Lalu yang terakhir, tatapan mata diarahkan pada lawan bicara, menunjukkan rasa percaya diri dan keterlibatan langsung. Tiba-tiba dua-dua mobil punya roda 4, pakai setir, ada penumpang, tabrakan di Toro. Apa terjadi? Total rusak. Datang yang pembeli besi tua. Per kilo mobil yang mahal dan per kilo mobil yang murah sama. Berikutnya ada lokalisasi. Lokalisasi atau pengulangan adalah proses pengulangan unit bahasa sebagian atau seluruhnya untuk membentuk kata baru atau memodifikasi makna, seperti perubahan identitas atau aspek gramatikal. Dalam konteks ini, lokalisasi dapat diartikan sebagai kesalahan berbahasa atau berbicara yang melibatkan otak sehingga membentuk kata yang berulang atau kata yang seharusnya tidak keluar dalam mulut. Dari beberapa bukti pidato B.J. Habibie yang sudah kita tampilkan, terlihat bahwa dalam pidato tersebut tidak ditemukannya pengulangan seperti kata atau Hal ini juga menunjukkan bahwa B.J. Habibie berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, sehingga tuturannya lancar dan terstruktur. Lalu kalimat yang disampaikan juga runtut dan jelas, sehingga para pendengar mengerti dan
tahu bahwa itu adalah pidato tanpa pengisi jeda. Yang ketiga yaitu lateralisasi. Lateralisasi adalah pembagian fungsi bahasa dalam otak, terutama dominasi otak kiri dalam mengatur kemampuan berbicara, memilih kata, dan perpindahan antar bahasa. Jika seseorang dapat mencampur dua bahasa dengan lancar tanpa jeda, itu menunjukkan proses lateralisasi bahasa bekerja dengan sangat baik. Analisis lateralisasi pada pidato B.J. Habibie. Pertama, Habibie mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam pidatonya secara spontan. 10 hari. It's almost impossible. Pokoknya bau engineering, bau mesin, termasuk menjahit kata-katanya situ ya. Perpindahan bahasa mulus ini menunjukkan kemampuan linguistik tinggi dan koordinasi bahasa yang kuat dalam otaknya. Campur kode dilakukan untuk menegaskan konsep ilmiah sesuai dengan latar pendidikan dan karir internasional. Yang kedua, menariknya aksen Jerman masih terdengar saat mengucapkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini terjadi karena fonologi bahasa Jerman sudah melekat pada cara Habibie memproduksi bunyi akibat lama tinggal dan belajar di Jerman. Kan dia lama di Jerman, belum tentu dia lancar bahasa Indonesianya. Ini menunjukkan bentuk lateralisasi fonologi, yaitu bagaimana otak mempertahankan pola pelafalan bahasa yang paling sering digunakan. Pidato B.J. Habibie mencerminkan sosok ilmuwan dan pemimpin yang komunikatif, berwibawa, dan memiliki kapasitas intelektual tinggi. Hal tersebut terlihat dari yang pertama adalah kecakapan berbahasa. Ditinjau dari latar belakang pendidikannya di Jerman dan pengalaman akademik internasional, Habibie menunjukkan kemampuan linguistik yang kuat. Hal ini tampak dari penggunaan bahasa yang runtut, campur kode yang wajar dalam konteks ilmiah, serta intonasi yang stabil dan terkontrol. Selanjutnya adalah wawasan dan pengetahuan. Wawasannya yang luas dapat dilihat dari berbagai prestasi di bidang teknik penerbangan. Penjelasannya dalam pidato selalu didukung pemahaman ilmiah yang mendalam sehingga setiap poin yang disampaikan terdengar logis, terukur, dan berlandaskan pengalaman risetnya. Selanjutnya adalah pengalaman dalam menghadapi masalah. B.J. Habibie memiliki rekam jejak panjang dalam memecahkan persoalan teknis dan strategis, baik di level industri atau pemerintahan. Hal ini tercermin dalam gaya bicaranya yang tenang, terstruktur, dan menunjukkan kemampuan melihat solusi secara jernih tanpa tergesa-gesa. Selanjutnya adalah keyakinan dan keimanan. B.J. Habibie memiliki keyakinan spiritual yang tinggi, tampak dalam pilihan kata dan ketenangan sikapnya. Keimanan tersebut menjadi dasar moral dan etis yang semakin memperkuat otoritasnya ketika berbicara di depan publik.